Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Luar biasa baik. Ya, pada pagi hari ini kita harus dengan penuh semangat dan sukacita untuk memulai ibadah kita, ibadah online PK Semar Efrata Andonoho. Kakak mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang merayakan mulai dari tanggal 3 Januari sampai tanggal 10 Januari. Ya, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah online kita. Sudah siap semuanya? Sudah duduk tenang di depan TV ya? Sudah persiapkan Alkitabnya karena kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu kita akan mengambil waktu untuk saat teduh. Oke adik-adik, mari kita saat teduh. Saat teduh selesai. Kita akan mulai ibadah kita. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan dengan penuh sukacita lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Kita ulang lagi, sekali lagi pujian ini. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Dipersilakan Kakak Priska untuk memimpin kita dalam doa. Adik-adik, selamat pagi. Kita berkumpul lagi dalam ibadah online di pagi ini. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan Yesus telah mengumpulkan kami meskipun dari rumah masing-masing dalam ibadah online pada pagi hari ini. Ya Bapa, Tuhan Yesus saja berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Tuhan Yesus sertai kami agar kami dapat fokus beribadah kepadamu. Guru-guru kami akan memimpin ibadah kami, Tuhan Yesus saja yang berkati. Inilah doa kami, dengar sempurnakan doa kami bawa dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, kita masuk dalam pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan daripadanya. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh
bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Dia mau mengampuni segala kesalahan kita. Allah tetap setia mengasihi kita semua sampai selama-lamanya. Mari kita sambut dengan menyanyikan lagu pujian Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita ulang sekali lagi pujian ini. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya adik-adikku yang terkasih, tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita angkat satu pujian, Aku Mengasihi Yesus. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa firman. Dipersilakan Ibu Rosalina untuk memimpin kita dalam doa. Dipersilakan. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di surga, Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan padamu di pagi ini. Oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan boleh kami alami. Tuhan sudah menyertai memberkati kami seminggu lamanya di dalam kami bermain, beraktivitas. Dan di pagi ini kami boleh dimungkinkan untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, beribadah bersama-sama. Saat ini Tuhan, tiba kami akan mendengarkan firman Tuhan.
kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu ya Allah, membimbing kami semua agar firman yang akan kami baca dan dengarkan sebentar, kami boleh memahami apa maksudnya bagi kehidupan kami selaku anak-anak. Hamba-Mu akan bercerita, kiranya Tuhan kuasai hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Bapa di surga, ampuni segala salah dosa kami Tuhan, sehingga tidak menghalangi pelayanan firman-Mu kami dengar saat ini. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi ini Pak Pendeta akan bercerita tentang Yusuf mengampuni. Namun sebelum itu kita menyaksikan dulu video singkat bagaimana kehidupan Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras.
Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir." Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Anak-anak dikasih Tuhan Yesus, sekarang Pak Pendeta akan bercerita tentang seorang anak muda yang bernama Yusuf. Dia adalah anak dari bapak yang bernama Yakub dan ibunya bernama Rahel. Yusuf mempunyai 11 orang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan. Di rumahnya, Yusuf menjadi anak kesayangan dari bapaknya. Bahkan ia pernah diberikan baju yang sangat indah oleh bapaknya. Namun sayang sekali anak-anak, hal itu membuat saudara-saudaranya iri lalu membenci Yusuf. Anak-anak dikasih Tuhan, suatu ketika Yusuf menjumpai kakak-kakaknya di ladang, lalu kakak-kakaknya merencanakan sesuatu yang jahat kepada Yusuf. Akhirnya Yusuf dibuang ke dalam sumur yang kosong, dan selanjutnya ia dijual kepada seorang pedagang yang kebetulan lewat di tempat itu. Mereka mengatakan kepada bapaknya, yakni Yakub, bahwa Yusuf telah mati diterkam oleh binatang buas. Anak-anak sekalian, kemudian Yusuf dibawa ke Mesir dan dijadikan sebagai pembantu di sana. Namun karena Tuhan selalu menyertai Yusuf, akhirnya Yusuf menjadi seorang pemimpin yang sangat terkenal dan sangat kaya raya di Mesir. Dan ketika ada bencana kelaparan di Kanaan, yaitu kampung halamannya, maka kakak-kakak dari Yusuf memutuskan untuk datang ke Mesir untuk mencari bahan makanan. Dan akhirnya Yusuf bertemu dengan kakak-kakaknya, dan Yusuf menangis dan memeluk saudara-saudaranya. Yusuf tidak menyimpan kesalahan dan dendam daripada saudara-saudaranya.
Yusuf menangis karena dia sangat menyayangi saudara-saudaranya itu, walaupun mereka telah berbuat jahat kepadanya. Nah, anak-anak juga harus sama seperti Yusuf. Ketika anak-anak digodain atau dipukuli, atau dicubit, atau menanya direbut, diejek orang lain, tidak boleh membalas dan harus memaafkan orang tersebut. Anak-anak pasti bisa untuk melakukan dengan pertolongan Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus telah mengampuni kita melalui kasih-Nya dan pengorbanannya di atas kayu salib, supaya kita dapat diselamatkan. Oleh sebab itu, anak-anak sekalian, kita pun terpanggil untuk mau saling memaafkan dan mau saling mengampuni apabila terjadi kesalahan di antara kita. Karena Yesus telah memberikan contoh dan teladan bagi kita. Sebagai nasapalang kita hari ini dari Matius 6 ayat 12 yang berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Demikianlah cerita tentang Yusuf yang mengampuni. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan saatnya kita akan merespon firman Tuhan itu dengan melakukan pujian Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syukur syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Guru Kristina. Dengan penuh kasih disilahkan. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, kita akan satu dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan, kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, limpah terima kasih atas kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Teristimewa Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan, firman-Mu boleh kembali diperdengarkan kepada kami. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat anak-anak sekolah minggu, kebaktian remaja dan taruna
Secara khusus Tuhan, bagi anak-anak kami yang boleh mengalami pertambahan usia seminggu yang lalu sehingga hari ini Tuhan, kiranya Engkau berikan senantiasa kekuatan kesehatan kepada anak-anak kami, sehingga mereka senantiasa sehat, senantiasa bersyukur oleh karena kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi kedua orang tua kami, papa mama kami, dan juga kakak serta adik kami Tuhan. Engkau senantiasa peliharakan mereka, orang tua kami, berikan kekuatan kesehatan kepada mereka sehingga Tuhan mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk di dalam kehidupan kami secara khusus untuk keluarga kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat guru-guru kami, para pengasuh sekolah minggu Jemaat Efrata. Engkau berikan kekuatan kesehatan kepada mereka semua Tuhan, supaya mereka semua boleh sehat, boleh kuat di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Juga Tuhan kepada Bapak Pendeta, Majelis dan Majelis Jemaat Efrata, kiranya Engkau senantiasa berkati mereka di dalam pelayanannya di tengah-tengah jemaat kami, Jemaat Efrata. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke desa-desa. Tuhan, kiranya berkati, berikan hikmat, pengetahuan kepada mereka semua sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Secara khusus Tuhan, di dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, kiranya pandemi ini Tuhan boleh kami lalui, dan juga Tuhan pandemi ini boleh berlalu dari tengah-tengah kehidupan kami sehingga kami boleh melakukan kembali segala aktivitas dan tugas yang Tuhan masih perkenankan kepada kami. Tuhan, kami serahkan semua ini hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, dengarkan doa kami yang kami bawa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik yang terkasih, saatnya kita mengucapkan syukur melalui persembahan kita. Nah, silakan adik-adik mempersiapkan persembahan masing-masing, melipatnya dengan rapi. Dan untuk mengiringi persembahan kita melakukan pujian berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, di dalamku. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Untuk itu dengan penuh kasih dipersilakan kepada Pak Henok untuk memimpin kita. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita begitu berkat Tuhan melimpah. Secara khusus Tuhan telah memberikan kekuatan kesehatan, kita dapat menjalani hari-hari hidup kita tiap-tiap hari. Dan saat ini kita telah memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Mari kita mendoakan persembahan kita. Mari berdoa.
Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu yang boleh kami alami dalam perjalanan kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu dan kebaktian remaja-Mu. Kau telah menyertai perjalanan kehidupan kami. Berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Walaupun melalui pekerjaan dan melalui usaha yang telah dilakukan oleh orang tua kami. Tapi kami percaya Tuhan, hasil-hasil yang telah didapatkan dan diperoleh oleh orang tua kami, kami percaya bahwa semuanya asalnya dari Tuhan. Dan sebahagian dari berkat itu orang tua kami telah memberikan kepada kami untuk memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Dan pada hari ini ya Allah, kami sebagai anak-anak sekolah minggu kebaktian remaja-Mu telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau menguduskan, memberkati, supaya persembahan syukur yang telah kami persembahkan kepadamu pada hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan dapat dipakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah pekerjaan anak-anak sekolah minggu dan kebaktian remaja-Mu di Jemaat Perataan Donohu dan dimanapun persembahan syukur kami ini dapat dialamatkan. Kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami bawa pada hari ini. Biarlah Tuhan akan berguna bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Yang masih ada di dalam perbendaharaan kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya memberkati supaya dapat dipakai dalam menjalankan kehidupan kami, dalam membangun kehidupan kami pada hari-hari yang akan datang. Bapa di dalam surga, berkati pekerjaan orang tua kami, sehingga dari dalamnya berkat-berkat-Mu akan terus mengalir dalam hidup kami. Inilah kami Bapa, kami menyerahkan persembahan kami kepadamu, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, ya, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mengundang kalian semua untuk bangkit berdiri. Ya, dan kita melakukan pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Yang kasih dalam Tuhan, untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kasih kemurahan-Mu dan pemeliharaanmu sehingga mulai awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami, Engkau sudah sertai kami semuanya. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang seminggu ke depan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, demikianlah seluruh rangkaian ibadah online kita pada pagi hari ini. Semoga sukacita senantiasa melingkupi kehidupan kita. Sampai jumpa dalam ibadah online minggu depan.